Iya. Mohon maaf, nggak kelihatan mute-nya. Ya, terima kasih Bu Titi dan yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Kagama dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai hama tanaman hias khususnya yang aroid. Dan nanti mungkin kita juga bisa diskusi bersama. Saya izin share screen gitu. Sudah terlihat ya? Sudah bisa diisi. Jadi pengenalan dan penilaian hama tanaman hias ramah lingkungan. Nah, yang pertama ya kita selalu mengacu kepada pengelolaan hama terpadu. Sebetulnya pengelolaan hama terpadu ini secara luas adalah pengelolaan hama dan penyakit terpadu yang tadi dengan Prof. Tri tadi. Jadi pengelolaan hama secara berkelanjutan dengan memadukan berbagai cara pengendalian. Cara pengendalian itu banyak sekali, ada mekanik, teknik, fisik, biologi, dan kimia. Yang relevan atau sesuai dengan kondisi lingkungan dan juga sesuai dengan sosial budaya setempat dalam rangka memperkecil risiko ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Nah, di sini di dalam pengendalian hama dan penyakit terpadu yang secara teknis itu kimia juga ada. Yang disebut ramah lingkungan itu ya ramah terhadap lingkungan. Bisa jadi kimia itu ramah dengan lingkungan asalkan sesuai dosis, sesuai konsentrasi, sesuai cara, tepat waktu, dan lain-lainnya. Nanti kita akan mencoba melihat beberapa hal, tapi kalau yang kimia saya kira Bapak Ibu sudah paham sekali dengan ketepatan, dosis, konsentrasi, cara, dan waktu itu saya kira sudah ada di dalam labelnya. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas yang non-kimia. Nah, hama utama itu ada siput, ya. Kemudian beberapa teman saya yang menanam di daerah Batu Malang itu ketika saya tanya hamanya apa yang banyak? Wah, kalau musim penghujan itu siputnya banyak sekali. Tapi kadang-kadang juga ada keongnya. Dan itu dalam waktu semalam bisa menghabiskan tadi yang disampaikan Bapak Ibu ya. Dalam waktu semalam sudah bisa habis tuh seluruh daunnya. Kemudian ada trips yang tadi Prof. sampaikan. Ada kutu perisai, kutu putih, kutu daun, ulat, dan beberapa ada uret. Ya, uret itu biasanya menyerang pada akar. Nah, masing-masing ini adalah hama-hama utama yang ada pada tanaman hias. Ya. Jadi beberapa banyak hal kalau nanti Bapak Ibu menggunakan insektisida kimia ya kalau siput dan keong itu menggunakan molestisida bukan insektisida gitu. Tapi kalau untuk trips dan lain sebagainya sampai uret itu bisa menggunakan insektisida, tapi harus betul-betul selektif. Nah, beberapa hama ini memiliki karakter yang berbeda. Jadi siput dan keong itu sama dengan uret dan ulat itu mempunyai tipe alat mulut penggigit ungunya. Jadi dia biasanya menghabiskan bagian daun dengan cara memakannya. Kemudian golongan trips itu adalah pemarut penghisap. Oleh karena itu biasanya kalau diserang trips itu ada gejala serangan yang tampak seperti warna daun yang seperti tembaga gitu. Jadi berbeda. Kemudian kutu perisai ya dengan namanya kutu perisai dia memiliki perisai. Nanti ada beberapa foto yang mungkin saya tunjukkan. Tipe alat mulutnya penusuk penghisap. Jadi dia menusuk. Ini tipe termasuk kutu putih ya, tipe kutu putih dan kutu daun itu semuanya memiliki tipe alat mulut penusuk penghisap. Nah, yang sedikit berbeda dari beberapa ini, kalau ulat dan uret Bapak Ibu sudah bisa semua bahwa metamorfosisnya itu sempurna dari telur, larva, pupa, kemudian imago. Nah, kalau trips itu berbeda. Trips itu bukan metamorfosis sempurna, tetapi juga bukan metamorfosis tidak sempurna, tapi dia intermediate metamorfosis.
Jadi dari telur kemudian menjadi nimfa, nanti ada pupa yang menjatuhkan ke tanah pupanya, kemudian jadi imago. Kutu perisai juga demikian, ketika dia telur kemudian jadi larva yang bergerak, kemudian larva tidak bergerak, kemudian nimfa, kemudian imago. Nah, ada beberapa keunikan dari hama-hama yang pada tanaman hias ini, termasuk kutu putih misalnya yang jantan saja yang terbang, yang betina tidak terbang. Bagaimana yang betina menyebar? Ya, banyak cara, bisa dengan angin, bisa dengan bantuan semut, ya, menempel di kaki semut. Nah, insektisida botani ini banyak juga digunakan untuk pengendalian hama. Nah, insektisida nabati itu adalah bahan alami, ya, racun serangga yang diekstraksi dari tumbuhan, bisa dari gulma, bisa dari tumbuhan-tumbuhan lain yang nilai ekonominya lebih rendah tentunya. Kalau nilai ekonominya lebih tinggi, selama itu penggunaannya sedikit, saya kira masih bisa dipakai. Tapi kalau banyak ya nanti tidak menguntungkan. Nah, kelebihan dari insektisida botani ini adalah mudah terdegradasi, jadi persistensinya itu pendek, sehingga relatif aman. Tetapi konsekuensinya juga penyemprotannya jadi membutuhkan waktu interval yang pendek juga. Toksisitas terhadap mamalia juga demikian rendah, sehingga relatif aman. Ini untuk pengendalian siput itu bisa menggunakan bawang putih ya, yang digerus atau dijus, kemudian dimasukkan di dalam botol tertutup dan ditambahkan minyak sayur sebanyak 0,4 liter dan didiamkan selama 1 atau 2 hari. Setelah itu disaring, ya, ditambahkan 5 ml cairan pencuci piring. Biasanya cairan pencuci piring saya menggunakan ini ya, yang cair, nggak boleh menyebut merek ya, yang cair warnanya, kalau warna ada merek, warnanya hijau banyak sekali. Tapi itu yang biasanya saya pakai. Jadi itu kemudian aplikasinya itu 15 ml ditambahkan 1 liter air dicampur hingga homogen, kemudian disemprotkan pada siput atau area yang terdapat siput di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pemanfaatan pestisida nabati itu, karena ada sabun, ada macam-macam, itu maka konsentrasi itu sangat relatif. Tergantung dari tanaman apa yang kita budidayakan. Oleh karena itu nanti perlu dilakukan uji dulu. Uji berapa konsentrasinya yang bisa membunuh siput tapi tidak sifat toksik terhadap tanaman. Kemudian untuk kutu daun itu sudah sangat umum ya, biasanya menggunakan akar tuba. Jadi 2,5 kg bubuk akar tuba itu dicampur dengan 400 liter air. Kemudian ditambahkan 5 ml cairan tadi sabun cuci. Kemudian dikocok hingga homogen, kemudian disemprotkan pada kutu daun. Nah, biasanya ini relatif mudah ya, kutu daun itu bisa dikendalikan karena tubuhnya juga lunak dan sebagainya. Tapi memang karena jumlahnya banyak ya, dia termasuk strategi R itu ya, jadi hidupnya banyak. Dan kutu daun ini memiliki kekhasan Bapak Ibu, dia tidak, yang di Indonesia rata-rata tidak bertelur ya. Jadi kutu daun ini beranak. Jadi dia beranak, begitu anaknya lahir seperti gajah, langsung bisa berjalan. Langsung bisa menghisap cairan tanahnya. Jadi menusukkan stiletnya langsung. Jadi dia beranak sehari itu mungkin bisa sampai 15 anak yang dikeluarkan. Sebetulnya saya ada foto-fotonya, tapi kebetulan hadis saya ada yang error gitu, jadi tidak bisa menampilkan. Jadi kutu daun ini sering saya amati karena menarik tadi, karena beranak tadi. Kemudian yang berikutnya adalah daun tanaman boasia atau disebut dengan kayu pahit ya.
itu 50 gram dimasukkan ke dalam 1 liter air. Ini digunakan untuk mengendalikan kutu putih. Kita tahu kutu putih itu banyak lilinnya pada tubuhnya. Kemudian dipanaskan hingga mendidih selama 1 jam. Setelah 1 jam diangkat dari tungku, kemudian ditambahkan dengan segenggam tembakau. Nah ini tadi disampaikan Pak bisa menggunakan putung rokok. Ya, putung rokok itu ya tadi kalau menurut Prof. Tri ya jangan merokok di antara ya merokoknya di luar gitu, tapi putungnya nanti dikumpulkan, kemudian diambil segenggam, ditambahkan nanti selama 12 jam didiamkan. Baru kemudian diaplikasikan ya. Saat aplikasi itu perlu ditambah 5 liter lagi air dan 5 ml sabun cair lagi. Dicampurkan hingga mungkin, kemudian disemprotkan dengan tekanan ya, pada kutu putih. Kenapa harus dengan tekanan? Karena kutu putih ini menempelnya erat sekali dengan menggunakan lapisan lilinnya itu. Nah, Bapak Ibu, saya kira sampun pirsa bahwa sabun cair itu digunakan selain untuk mendispersi meratakan racun, tetapi juga untuk kalau yang ada lilinnya itu adalah untuk menembus harapannya itu bisa menembus lapisan lilin. Tetapi kalau semprotannya tidak ada tekanan, untuk kutu putih ini kurang efektif. Ya. Kutu putih dan kutu perisai itu memang harus ada tekanan. Bahkan kalau itu di tanaman keras seperti yang dilakukan Pak Oto dari Bali Justru di Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah di Batu, itu menggunakan tekanan yang sangat tinggi pada apel. Tapi kan tanaman apel itu kuat. Kalau ini kebanyakan sekulen. Nah, nanti bisa diukur itu tekanannya seberapa. Tapi yang jelas itu perlu tekanan. Kemudian untuk jenis ulat itu yang sudah terbukti banyak efektif itu ya daun mimba. Meskipun kunir juga bisa, kunyit. Nah, nanti kunyit Bapak Ibu bisa lihat. Daun mimba itu dikeringkan di tempat yang teduh, tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi daun mimba biasanya orang-orang ngambil kemudian ditaruh, dikeringkan di sinar matahari. Itu jangan, karena nanti asadiraktininya bisa rusak. Karena senyawa utama yang bersifat toksik terhadap serangga itu adalah asadiraktini. Nah, kemudian setelah kering, kemudian ditumbuk sampai halus dan ditambahkan 10 liter air pada setiap 1 genggam bubuk daun mimba, didiamkan selama 12 sampai 24 jam. Kemudian disaring dan diaplikasikan formulasi segera pada sore hari. Nah, ini mestinya juga ditambahkan bubuk sabun cair ya sedikit ya. Atau kalau Bapak Ibu punya stiker ya, ditambahkan dengan stiker atau perata dan juga diperekat misalnya. Kenapa disemprotkan pada sore hari? Ya, ada 2 hal ya. Yang tadi bahwa kemudian asadiraktini itu kena UV matahari rusak. Demikian juga dengan ulat. Ulat hama itu yang pada tanaman aroid itu seringkali menyerangnya malam hari karena dia rata-rata adalah golongan nokturnal yang bersifat nokturnal. Sehingga kadang-kadang di siang malah dia diam, tidak aktif, tapi malam dia aktif memakan. Jadi pas sekali kalau disemprotkan pada sore hari menjelang malam. Ini adalah keong dan siput. Kadang-kadang orang membedakan ya keong dan siput itu yang mana itu. Yang paling mudah kalau keong itu dia ada cangkangnya. Kalau siput tidak ada cangkang. Jadi siput dan keong itu berbeda, sama dengan ngengat dan kupu-kupu itu berbeda. Kodok dan katak berbeda, bajing dan tupai berbeda, kumbang dan lebah berbeda. Banyak hal yang berbeda. Karena biasanya di Jawa itu kumbang itu bangsa lebah yang besar, padahal itu lebah kalau bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ini seringkali kurang, yang memang nggak sama, memang bahasanya beda. Nah, pengendalian siput, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, misalnya ini ada siput dan keong gitu ya.
kemudian Bapak Ibu ada pot tanaman, bisa juga dengan menambahkan di pot itu ditambahkan ini apa? Pelat-pelat baik dari kertas yang ataupun dari mika. Sehingga ketika nanti keong atau siput itu naik, kemudian karena licin dia akan jatuh lagi. Naik kemudian ke mika itu dia akan jatuh lagi. Sehingga ini adalah penghalau. Nah, perlu dilakukan ini ketika pada saat musim penghujan, sebelum musim penghujan. Sehingga ketika ini sudah mendekati musim penghujan, pakai itu diberi. Sehingga nanti siput dan keong itu akan jatuh ketika naik. Nah, bisa juga Bapak Ibu menggunakan perangkap. Ya. Perangkap itu adalah umpan, ya, umpan yang disukai oleh keong dan siput. Bapak Ibu sudah tahu yang disukai oleh keong dan siput, ya. Yang disukai, dia suka mabuk, Bapak Ibu. Jadi suka sekali minum bir. Sehingga Bapak Ibu bisa memasang di situ wadah gitu ya, yang dibenamkan ke dalam tanah. Kalau itu tidak di pot ya, kalau di pot bisa pakai tanah. Kalau di pot memang bisa menggunakan cawan yang kecil saja. Kemudian isi dengan bir. Nggak usah menyebut merek ya, nggak boleh menyebut merek ya. Pokoknya diisi dengan bir, minuman beralkohol. Masukkan di situ sampai mendekati penuh ya birnya. Kemudian nanti dengan demikian siput dan keong ini mencium aroma bir, itu dia suka Bapak Ibu. Jadi kemudian dia datang ya. Kemudian yang lainnya juga ikut datang dan akhirnya banyak yang datang. Nah, setelah dia minum di situ, tidak tahu mabuk atau gimana, dia tergelincir masuk ke dalam dan mati. Dan ini sangat efektif ya, banyak dilakukan di beberapa negara, tidak hanya Indonesia. Dan cukup efektif di dalam merangkap keong dan siput yang menggunakan bir. Ini adalah trips ya. Ini saya syuting dengan kamera digital, jadi mungkin kurang bagus ya. Karena trips ini ukurannya sangat kecil sekali ya, ukurannya hanya kurang dari 1 mili, sangat kecil. Ya ini yang memiliki tadi ya tipe alat mulut pemarut penghisap. Bagaimana pengendalian trips yang bisa digunakan ya? Sebetulnya di alam sudah ada musuh alami ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan di sekitar rumah dan sebagainya. Ya, ini ada musuh alami trips, yaitu Orius laevigiatus dan Aeolothrips. Yang sebelah kiri ini adalah kepik, itu dia memakan trips. Dalam sehari dia mampu memakan kurang lebih sekitar 18 sampai 80 trips. Itu banyak juga ya, dia makan. Jadi dia menghisap trips, menghisap cairan trips. Itu yang sebelah kiri. Ini semua serangga kita ya Bapak Ibu. Jadi baik yang film maupun foto-foto serangga. Kalau yang serangga ini hasil pengamatan kami sendiri yang kami lakukan. Jadi ini adalah potret yang saya lakukan ketika saya menemukan Orius sedang menyerang trips saat berada di Kediri. Kemudian yang di sebelah kanan itu di Situbondo itu Aeolothrips yang juga memakan trips. Jadi Aeolothrips itu jenis trip. Kami belum tahu spesiesnya karena tidak banyak yang mengkaji predator ini, trip predator ini. Jadi tapi kami tahu genusnya adalah Aeolothrips. Itu menyerang pada trips yang pada tanaman. Sehingga nanti kalau di tanaman Bapak Ibu ada Orius atau Aeolothrips, itu jangan dibunuh karena itu membantu kita dalam mengendalikan trips hama tanaman hias. Kemudian kutu perisai ini juga banyak menyerang. Ini foto dari teman saya baru kemarin dikirim Heri Setiawan. Beliau adalah petani bunga.
yang sudah petani bunga tulen ya, sudah cukup lama sekali bertani di Sidomulyo Batu, itu tanamannya diserang oleh Saesetia covea. Bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah kutu perisai, kutu tapi ada perisainya. Banyak juga yang menerjemahkan sebagai kutu sisik, tetapi sebetulnya bahasa Indonesia yang baku adalah kutu perisai. Karena bahasa Inggrisnya scale insect, mungkin diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia punya nama sendiri, yaitu kutu perisai. Nah, di alam ini di Batu juga saya memotret yang sebelah kanan ini ada banyak parasitoid. Ya, jadi golongan tawon kecil sekali, dia bertelur di dalam kutu itu. Sehingga nanti kutunya kemudian berlubang, yang keluar adalah tawon itu. Jadi ini seperti proses alien. Parasitoid kutu perisai. Ini banyak ada di lingkungan kita. Sebetulnya kalau memang di lingkungan Bapak Ibu itu banyak yang menanam tanaman hias atau tanaman yang potensi diserang oleh kutu ini, bisa saja kemudian melakukan mass rearing parasitoid atau predator. Cuman memang di Indonesia tidak banyak yang melakukan itu. Kalau kami melakukan rearing predator, tapi di luar negeri banyak dan itu bisa dijual. Kemudian ini kutu putih banyak sekali macamnya. Dia dari golongan Pseudococcidae, ada Planococcus, Paracoccus, Pseudococcus, Phenacoccus, Perisia, Castrococcus. Itu semuanya termasuk golongan kutu putih. Nah, ini adalah pengendalian kutu putih. Tadi yang botani tadi ya disemprot ya. Kalau dengan yang predator ini yang kami kembangkan Bapak Ibu. Jadi kami sedang mengembangkan, ini ada Pak Sofyan ya dari Batu, kemudian ada mahasiswa di sini juga yang mengembangkan untuk artificial diet-nya untuk bisa menghasilkan ini kutu putih ini. Jadi awalnya kami pelihara, nanti Bapak Ibu mungkin juga bisa melihara ya. Peliharanya di labu ya, yang ada kutu putihnya, kemudian nanti ini kami cobakan apakah predator yang kami pelihara itu efektif makan kutu putih. Ternyata efektif juga, itu langsung makan. Baru kita lepas, langsung dia makan. Ya. Nah ini kalau di beberapa negara maju, saya kira Bapak Ibu sudah tahu, itu bisa dijual, sehingga kita tinggal membeli predatornya, kemudian kita lepas di lahan kita atau di areal pertanian kita. Pelepasannya dalam bentuk imago, kali ini tadi saya contohkan larva. Karena imagonya nanti bisa terbang ke sana kemari untuk mencari kutu. Bapak Ibu masih ingat dengan ini ya, dulu ada tragedi Lam Torogung, kutu loncat, itu juga kita introduksi Corinus coryleus, itu juga jenis kumbang Coccinellidae ini yang dilepaskan. Sehingga kumbang itu mampu mencari hama di mana hama itu berada. Kemudian kutu daun, ini banyak jenisnya, ada Apis, ada Missus, ada Rhopalusibum. Tetapi pada prinsipnya kalau untuk pengendalian itu serupa. Jadi ada beberapa predator Bapak Ibu. Ada predator ada dari golongan Chrysopidae ini yang sedang memakan kutu. Ya. Ini adalah larvanya, ini imagonya. Kemudian ini adalah telurnya. Jadi telurnya itu nanti kalau di tanaman Bapak Ibu ada telur yang seperti ini, jangan dibuang ya, itu karena itu adalah telurnya predator. Kemudian ini contoh predator ini dari golongan Chrysopa yang memakan kutu. Jadi dia memakan dengan cara menggigit kemudian menghisapnya. Jadi cairannya nanti setelah cairan tubuhnya hilang, dilempar ke atas tubuhnya. Jadi yang ada di atas tubuhnya ini adalah selongsong dari kutu atau exuvi, kulit kutu yang sudah mati. Kemudian selain itu juga ada juga lalat apung seperti ini, Bapak Ibu sering tahu ya.
Lalatnya mirip seperti tawon, kalau dia terbang dia mengapung gitu ya, mengapung gitu. Kemudian jadi tidak gini-gini tapi dia diam. Yaitu adalah lalat apung dari golongan Syrpidae, itu larvanya ini sangat efektif memakan kutu daun. Jadi berjalan kemudian makan, berjalan kemudian makan. Selain itu juga ada parasitoid dari golongan Abilinus dan Apidius yang menusukkan ovipositornya ke dalam kutu. Nah, untuk jenis ulat itu ada beberapa parasitoid. Ada dari golongan Diptera, ini lalat. Ini juga bertelur di dalam ini apa namanya? Pupa ulat ya. Sehingga nanti ulat yang prapupa atau pupa. Jadi dia termasuk parasitoid larva pupa. Demikian juga yang sebelah kanan ini ada jenis tawon. Tawon ini yang kedua-duanya saya ambil dari daerah Probolinggo. Saya potret dan saya filmkan di Probolinggo ketika banyak serangan ulat di sana. Nah, ini keluarnya dalam bentuk parasitoidnya, yaitu Brachymeria lasus. Dengan Pak Hari dari LIPI waktu itu sempat kami identifikasi dengan Pak Rosikon ya, bahwa Brachymeria lasus ini sangat potensial menjadi parasitoid pengendali ulat ya, di lingkungan kita. Jadi nanti kalau ada tawon dan lalat yang ini lalatnya besar, itu jangan dibunuh ya, Pak, karena itu membunuh ulat yang menyerang pada tanaman kita. Demikian juga ada beberapa parasitoid lain, Microblitis ini yang sebelah kiri. Kemudian juga ada tawon. Ini bukan tawon das ya. Itu yang sering kali kita keliru. Tawon das itu ada warna hitam, ada kuningnya di gasternya. Ya. Jadi kalau tawon das itu ininya kuning, sini gasternya. Kemudian ini hitam, sini kuning. Itu tawon das. Tapi kalau ini bukan tawon das, ini tawon apa namanya? Polistes tenebricosus. Ini merupakan musuh alami ulat yang sangat potensial. Ulat bulu dia makan, ulat yang biasanya dia juga makan. Jadi banyak sekali musuh alami ulat itu yang ada di sekitar kita. Kemudian ada uret sebetulnya ya. Tapi uret itu nanti juga musuhnya berupa seperti ini ya, seperti jenis tawon yang dia masuk ke dalam tanah kemudian bertelur di dalam tubuh uret. Ya, saya kira demikian karena hama di tanaman hias itu tidak terlalu banyak ya, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Oke,